Halo semuanya, buat kalian yang lagi tinggal atau mungkin baru berencana pindah ke Jepang, pasti tahu dong salah satu pekerjaan rumah pertama itu ngurusin nomor HP. Nah, di sini kita bakal ngobrolin salah satu pilihan yang lagi naik daun banget, yaitu Rakuten Mobile. Yuk, kita kulik bareng-bareng, kenapa sih provider ini jadi pilihan utama banyak orang? Pernah kepikiran nggak? Duh, nanti ngurusnya gimana ya? Bahasanya susah, kontraknya kelihatan ribet, belum lagi takut ada biaya aneh-aneh yang muncul tiba-tiba. Tenang, kamu nggak sendirian kok. Itu kekhawatiran yang wajar banget. Tapi jangan khawatir, karena kita akan bahas solusi yang sepertinya memang dirancang untuk menjawab semua masalah itu. Oke, kita mulai dari akar masalahnya dulu. Buat kita-kita sebagai warga asing, nyari paket seluler di Jepang itu emang kadang bisa bikin kepala pusing. Persyaratannya sering kali ketat, dan prosesnya itu loh, berbelit-belit, sering jadi batu sandungan pertama. Tapi di tengah semua keribetan itu, ada satu nama yang sering banget disebut-sebut sebagai penyelamat. Nah, mari kita lihat lebih dalam, apa sih yang bikin Rakuten Mobile ini begitu menarik dan populer di kalangan komunitas internasional di Jepang? Dan ini bukan cuma omong kosong loh, ada datanya. Menurut survei terbaru dari MMD Research Institute, Rakuten Mobile ternyata jadi pilihan nomor 1 untuk warga asing di Jepang. Lihat deh angkanya, mereka bahkan berhasil mengungguli nama-nama besar lainnya. Ini nunjukin banget seberapa besar kepercayaan komunitas kita sama mereka. Jadi, apa sih rahasianya? Semuanya itu intinya ada di 3 kata ini. Rakuten membangun layanannya dengan fokus pada kesederhanaan, harga yang masuk akal, dan fleksibilitas. 3 hal yang paling kita butuhin waktu baru mulai hidup di negara lain kan? Yuk, kita bedah satu persatu. Mulai dari yang pertama, simple. Rakuten itu nggak mau bikin kita pusing dengan banyak pilihan. Mereka cuma menawarkan satu paket utama yang namanya Rakuten Strongest Plan. Nah, gimana cara kerjanya? Nah, ini dia skemanya. Gampang banget kan? Sistemnya itu bayar sesuai pemakaian. Jadi, kalau bulan ini kamu lebih banyak pakai wifi di rumah atau kafe, ya tagihannya lebih rendah. Tapi kalau lagi sering di luar dan streaming terus, tagihannya bakal menyesuaikan. Eits, tapi tenang, ada batas atasnya kok. Dan ini dia, bagian paling pentingnya. Mau kamu streaming video nonstop, main game online, atau scroll media sosial seharian penuh, tagihan data kamu nggak akan pernah, sekali lagi, nggak akan pernah lebih dari 3.278 yen per bulan. Ini benar-benar bikin hati tenang, nggak ada lagi tuh yang namanya tagihan jebakan di akhir bulan. Soal fleksibilitas juga juara. Nggak ada tuh yang namanya kontrak 2 tahun yang mengikat. Kalau kamu perlu berhenti langganan kapan aja, ya silakan. Nggak ada denda sama sekali. Ini cocok banget buat pelajar atau pekerja yang situasinya bisa berubah sewaktu-waktu. Jadi nggak perlu khawatir soal biaya pembatalan. Selain data, buat nelpon juga ada trik hematnya. Kalau kamu pakai aplikasi khusus mereka, namanya Rakuten Link, semua panggilan ke nomor lokal di Jepang itu sepenuhnya gratis. Beda jauh banget kan sama tarif telepon biasa yang lumayan menguras kantong. Oke, kita lanjut ya. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling menarik buat kita-kita yang sering bepergian atau pengen tetap nyambung sama keluarga di kampung halaman. Disinilah Rakuten benar-benar kelihatan bedanya buat komunitas internasional. Ini nih, keren banget. Setiap bulan, kamu dapat jatah roaming data internasional gratis sebanyak 2 giga. Jadi, pas lagi liburan atau pulang kampung, kamu bisa langsung online dan tetap terhubung tanpa perlu takut bayar biaya roaming yang harganya selangit. Dan roamingnya ini bukan cuma di beberapa negara tetangga loh, cakupannya luas banget, lebih dari 90 negara dan wilayah di seluruh dunia, termasuk sebagian besar tujuan utama di Asia, Amerika Utara, dan Eropa. Jadi mau pulang atau liburan kemanapun, aman deh. Ada lagi nih keajaiban dari aplikasi Rakuten Link. Bahkan saat kamu lagi di luar negeri, kamu tetap bisa nelpon ke nomor manapun di Jepang secara gratis. Cuma modal terhubung ke data atau wifi aja. Bener-bener ngebantu banget kan? Nah, soal kendala bahasa yang sering bikin khawatir, Rakuten juga mikirin itu. Mereka menyediakan website, dokumen, sampai customer service dalam bahasa Inggris. Katanya sih, kedepannya bakal ada juga dukungan buat bahasa lain. Jadi, prosesnya jauh lebih mudah diakses oleh semua orang. Gimana? Mulai tertarik? Bagus. Di bagian terakhir ini, kita akan kasih panduan pendaftarannya langkah demi langkah. Biar kelihatan segampang apa sih untuk memulai? Pertama-tama, siapin dulu amunisinya. Cuma butuh 3 hal kok. Kartu izin tinggal atau Zairyu Card kamu yang masih berlaku, metode pembayaran, bisa kartu kredit atau rekening bank Jepang, dan tentunya alamat email yang aktif. Proses online-nya juga gampang banget.
Kamu tinggal buka website resmi mereka, pilih paketnya, isi data diri, upload foto Zaryuk card kamu, terus atur pembayarannya. Udah deh tinggal duduk manis nunggu kartu SIM-nya diantar ke rumah. Kalau mau cara yang lebih canggih dan super cepat, ada pilihan eSIM. Jadi, kalau HP kamu mendukung, kamu bisa langsung aktifin nomornya secara digital. Nggak perlu nunggu kartu fisik dikirim. Prosesnya bisa selesai kurang dari 1 jam setelah pendaftaranmu disetujui. Ini pas banget buat yang butuh koneksi internet begitu mendarat di Jepang. Oke, jadi kita rangkum cepat ya keuntungan utamanya. Kamu dapat harga yang oke banget dengan data unlimited yang mentok di 3.278 yen. Fleksibilitas total tanpa kontrak atau denda. Keuntungan global seperti roaming gratis 2 giga tiap bulan. Paketnya simpel dan gampang dimengerti. Plus, proses daftarnya mudah dengan dukungan multibahasa. Jadi, dengan harga yang transparan, fleksibilitas tanpa ikatan kontrak, dan berbagai fitur internasional yang berguna, pertanyaannya sekarang bukan lagi apakah ini pilihan yang bagus, tapi apakah ini pilihan yang tepat untuk kamu. Semoga penjelasan ini bisa bantu kamu mengambil keputusan ya.